Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu orang tua, wali murid, siswa kelas 711 SMP Negeri 1 Narmada. Perkenalkan, saya Muhammad Yolang Isnawan. Saya adalah salah seorang peneliti dalam bidang pendidikan matematika di SMP Negeri 1 Narmada. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu mengenai bagaimana cara mendampingi anak belajar dengan menggunakan modul pecahan yang sudah dibagikan sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu, berikut akan saya presentasikan mengenai bagaimana cara Bapak Ibu mendampingi anak belajar di rumah. Baiklah Bapak Ibu, inilah modul yang sudah Bapak Ibu terima. Modul ini merupakan modul pendamping belajar pecahan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendampingi anak selama belajar di rumah. Pada dasarnya, modul ini disusun berdasarkan hambatan belajar yang sudah dialami siswa SMP Negeri 1 Narmada. Oleh karenanya, dalam modul ini, terutama dalam modul siswa, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam modul tersebut lebih bersifat kontekstual dan sesuai dengan keadaan, khususnya keadaan yang ada di daerah Lombok Barat. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku penulis dari modul ini menyusun kegiatan dalam modul pecahan yang dimiliki oleh siswa secara berulang-ulang. Mengapa saya menyusun modul pecahan ini secara berulang-ulang? Hal ini saya maksudkan agar Bapak Ibu menemukan pola pembelajarannya mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Perlu untuk diketahui bahwa pembelajaran pecahan dalam modul ini disusun dalam 9 pertemuan dengan beberapa kegiatan yang akan saya deskripsikan pada kesempatan setelah ini. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu pahami pada saat mendampingi anak belajar di rumah. Yang pertama yaitu pahami. Pada saat menerima modul ini dari guru, dari saya harapkan Bapak Ibu memahami penjelasan yang diberikan oleh kami. Jika ada beberapa hal yang belum dipahami, silakan Bapak Ibu bertanya kepada kami mengenai implementasi modul ini pada saat digunakan untuk belajar di rumah. Kemudian yang kedua, simpan. Pastikan Bapak Ibu menyimpan kontak saya, menyimpan kontak guru matematika, atau menyimpan kontak guru BK. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi Bapak Ibu dengan guru ke depannya. Kemudian yang ketiga yaitu konsultasikan. Jika Bapak Ibu menemukan kesulitan atau hambatan ketika mendampingi anak belajar dari rumah, Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan guru, bisa melalui telepon, bisa melalui WhatsApp, dan bisa juga bertatap muka langsung jika diperlukan. Yang keempat yaitu berikan motivasi dan mintalah anak untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan semua kegiatan yang ada dalam modul ini. Bapak Ibu diharapkan memberikan motivasi kepada anak-anak supaya anak-anak bekerja secara bersungguh-sungguh dan memberikan semacam pengarahan bahwa apa yang anak-anak lakukan, apa kegiatan yang dilakukan anak-anak, ketika kegiatan yang dilakukan dalam modul ini dilakukan secara sungguh-sungguh, maka akan bermanfaat bagi anak-anak, bagi kesuksesannya ke depan. Selanjutnya yang kelima yaitu Bapak Ibu sebaiknya selalu menyemangati anak untuk membaca dan menyelesaikan semua kegiatan dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam, berbicara dengan anak dan berikan apresiasi. Bapak Ibu saya harapkan bisa berbicara sesekali dengan anak, meluangkan waktu untuk bagaimana sih perasaan anak pada saat mengerjakan modul ini, atau pada saat belajar, dan berikan apresiasi jika anak sudah bekerja secara sungguh-sungguh. Dan yang ketujuh yaitu pantau anak secara proporsional. Bapak Ibu tidak diminta untuk mendampingi semua kegiatan dan dilakukan secara full dalam semua kegiatannya, melainkan dilakukan pendampingan secara proporsional. Jangan sampai anak dibiarkan sendiri mengerjakan tanpa ada dampingan dari Bapak Ibu. Kemudian yang kedelapan, semangati anak untuk aktif bertanya. Bapak Ibu saya harapkan meminta anak untuk selalu bertanya, baik kepada orang tua, baik kepada orang dewasa yang ada di rumah, maupun kepada guru, jika ada beberapa hal, terutama kegiatan di dalam modul ini, yang tidak bisa anak pahami. Kemudian selanjutnya yaitu menyesuaikan. Saya harapkan Bapak Ibu menyesuaikan waktu belajar anak dengan kegiatan harian anak, dan jika ada beberapa hal atau beberapa alat dan media yang tidak dimiliki oleh anak, maka disesuaikan dengan keadaan di rumah. Akan tetapi karena alat tulis dan semua perlengkapan yang digunakan untuk belajar modul ini sudah dipersiapkan, saya harapkan Bapak Ibu tinggal menyesuaikan waktu belajar anak dan kegiatan harian anak di rumah.
Kemudian yang ke-10 yaitu fasilitasi. Saya harapkan Bapak Ibu memfasilitasi anak untuk belajar di rumah. Sesuaikan alat dan bahan yang ada di dalam modul dengan apa yang ada di rumah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ada 2 hal yang sebaiknya jangan kita sebagai orang tua lakukan, yaitu pertama, jangan paksakan. Artinya, kita selaku orang tua jangan memaksakan anak untuk belajar ketika anak-anak sudah bersungguh-sungguh, tetapi menemukan kesulitan pada saat belajar. Saya harapkan anak-anak beristirahat sebentar, setelah itu anak-anak bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran ketika anak-anak sudah merasa sehat, sudah merasa segar, dan merasa senang kembali. Kemudian yang kedua yaitu saya harapkan jangan meninggalkan anak, atau jangan sesekali kita selaku orang tua tidak mendampingi anak dalam semua kegiatan pembelajarannya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita tidak 100% mendampingi anak dalam semua kegiatannya, melainkan tetap mengontrol anak dengan proporsi yang sudah disediakan. Dalam artian, jangan meninggalkan anak untuk mengerjakan semua kegiatan aktivitas, terutama aktivitas belajar yang ada dalam modul ini sendiri. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan pembelajaran yang kita lakukan dilakukan secara berulang, diharapkan agar Bapak Ibu menemukan pola dalam kegiatan pembelajarannya. Pada dasarnya, kegiatan belajar, khususnya dalam belajar matematika yang berkaitan dengan materi pecahan ini, dibagi menjadi 3 kegiatan, yang mana setiap kegiatan tersebut terdiri membutuhkan alokasi waktu 30 menit untuk setiap kegiatannya. Bapak Ibu boleh tidak langsung meminta anak untuk mengerjakan semua kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 secara berulang, tapi bisa menyiapkan misalkan di pagi hari kegiatan 1 30 menit, di siang hari kegiatan 2 30 menit, atau di sore hari kegiatan 3 30 menit juga bisa Bapak Ibu. Pada kegiatan pertama Bapak Ibu ada 2 kegiatan yang penting, yaitu pertama berkaitan dengan materi prasyarat. Pada materi prasyarat ini anak-anak diminta untuk menebak berapakah nilai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB, serta anak-anak diminta untuk menebak model ilustrasi mana yang tepat sesuai dengan pecahan yang diberikan. Pada bagian ini anak-anak diminta untuk menebak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua yaitu ada kegiatan cerita motivasi. Pada kegiatan ini berisi cerita yang anak-anak bisa baca dengan harapan anak-anak bisa memahami maksud dari cerita tersebut, seperti anak-anak disajikan beberapa manfaat pecahan baik dalam matematika itu sendiri maupun pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan kedua itu terdiri atas beberapa kegiatan yang pada dasarnya disebut sebagai situasi didaktis. Situasi ini diawali dengan anak-anak diminta untuk menyelesaikan masalah, yang mana masalah ini dikonstruksi agar anak bisa menemukan dan menyimpulkan konsep, prosedur, rumus, atau solusi dari masalah yang guru sajikan. Kemudian dari kegiatan tersebut, kita masuk dalam kegiatan ketiga, yang mana kegiatan ketiga ini terdiri atas 2 kegiatan. Yang pertama latihan. Kegiatan ini merupakan situasi didaktis yang terakhir, yaitu situasi institusionalisasi. Institusionalisasi ini merupakan kegiatan ketika anak menerapkan konsep, prosedur, dan solusi atas masalah yang sudah dimiliki. Dengan kata lain, pada kegiatan ini anak-anak diminta untuk memperkuat konsep pemahaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Sedikit pada kegiatan 2 Bapak Ibu. Kegiatan 2 situasi didaktis ini pada dasarnya meliputi yang pertama yaitu anak diminta untuk mencari solusi, mencari konsep, menemukan konsep atau prosedur. Kemudian setelah itu anak diminta untuk menyimpulkan apa sih konsep, prosedur, atau solusi atau rumus yang sudah ditemukan dari kegiatan menyelesaikan masalah. Kemudian pada kegiatan 3 ada kegiatan terakhir yang disebut sebagai refleksi Bapak Ibu. Diharapkan anak-anak kita untuk mengisi lembar refleksi. Lembar refleksinya sudah ada di modul siswa Bapak Ibu, bisa dilihat di halaman belakang. Lembar refleksi ini bertujuan untuk melihat apakah tujuan pembelajaran yang sudah kami tetapkan sudah tercapai oleh siswa, dan untuk mengetahui bagaimana sih perasaan anak kita selama belajar menggunakan modul ini. Kemudian yang terakhir pada pertemuan ke-9, baiklah Bapak Ibu, yang kegiatan 1, 2, ketiga itu dikhususkan untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 8, sedangkan untuk pertemuan 9 akan berbasis pada proyek. Proyek ini merupakan kegiatan anak secara langsung yang mana anak-anak kita diminta untuk
berbagi dengan sesama, berbagi dengan orang tua, berbagi dengan kakak, tetangga, atau dengan sesama pada intinya apa barang atau benda yang dimiliki. Bisa berbagi makanan dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap sosial dan spiritual yang dimiliki oleh anak, sikap peduli dengan sesama, sikap anak-anak kita diajarkan untuk berbagi sejak dini dan lain sebagainya. Pada dasarnya anak kita diajarkan untuk bagaimana sih kita berbagi dengan orang lain dalam keadaan dan situasi apapun. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pertemuan dalam kegiatan pembelajaran pecahan dalam modul ini terdiri atas 9 pertemuan, yang mana dalam pertemuan pertama, anak-anak diminta untuk memahami makna pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, sebagai rasio, sebagai hasil bagi, serta menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan makna tersebut. Pada pertemuan kedua, Bapak Ibu, masih anak-anak kita diminta untuk memahami makna pecahan, tapi lebih fokus kepada makna pecahan sebagai ukuran, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan makna pecahan sebagai ukuran tersebut. Pada pertemuan ketiga, Bapak Ibu, anak kita diminta untuk memahami keekuivalenan atau kesetaraan dan urutan pecahan, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi tersebut. Pada pertemuan keempat, anak-anak kita diminta fokus untuk menjumlahkan dan mengurangi pecahan yang memiliki penyebut yang sama, serta menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi tersebut. Pada pertemuan kelima, Bapak Ibu, anak kita diminta untuk menjumlahkan dan mengurangi pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi tersebut. Sedangkan pada pertemuan keenam, Bapak Ibu, anak-anak kita diminta untuk melakukan perkalian pecahan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan tersebut dan makna pecahan sebagai operator. Pada pertemuan ketujuh, anak-anak kita diminta untuk melakukan pembagian pecahan dan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian pecahan. Sedangkan pada pertemuan ke-8, Bapak Ibu, anak-anak kita diminta untuk atau dilatih untuk mengubah pecahan campuran, desimal, dan persen menjadi pecahan biasa atau sebaliknya, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan campuran, desimal, dan persen. Dan untuk pertemuan ke-9, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, siswa atau anak-anak kita diminta untuk memiliki sikap sosial dan spiritual mengenai berbagi dengan sesama. Baiklah Bapak Ibu, ini sedikit rangkuman tentang apa saja materi yang dipelajari anak dari pertemuan 1 sampai dengan 9 dan apa saja media atau alat yang digunakan. Alhamdulillah alat yang digunakan ini sudah dibagikan kepada anak-anak, jadi semoga dengan keberadaan alat-alat ini akan mempermudah anak dalam menyelesaikan kegiatan yang ada dalam modul pecahan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda mampu untuk mendampingi anak-anak kita untuk belajar di rumah, dan semoga anak-anak kita menjadi fajar, menjadi penerus generasi Lombok Barat, menjadi penerus generasi Indonesia, menjadi Indonesia yang gemilang. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.